Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 13 September 2021. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Yohanes Chrysostomus lahir di Antioquia pada tahun 349. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi militer yang meninggal saat Yohanes masih kecil. Ibunya yang bernama Antusa membesarkan anak-anaknya dalam iman Kristiani yang teguh. Ia mengusahakan agar anak-anaknya memperoleh pendidikan yang baik. Yohanes dikenal sebagai orang yang pandai, yang cerdas. Jika Yohanes berbicara, semua yang mendengar akan terpesona pada kata-katanya yang indah, yang mempesona. Maka Santo Yohanes dijuluki sebagai Chrysostomus, dari kata Chrysostomos yang berarti Yohanes si mulut emas. Sejak kecil, Yohanes sudah bercita-cita untuk memberikan diri seutuhnya pada Tuhan. Ia pernah menjadi seorang petapa dan menjalani pola hidup asketis yang sangat ekstrim. Karena kemudian ia sakit keras, ia kembali ke Antioquia dan bertekad untuk menjadi seorang imam. Romo Yohanes Chrysostomus sangat dicintai oleh umat di Antioquia. Ia melayani umat di Antioquia selama 12 tahun. Pada tahun 397, Yohanes Chrysostomus diangkat menjadi uskup agung di Konstantinopel. Ia mengalami pengasingan akibat kata-kata tajamnya kepada Ratu Eudoxia, dan Yohanes Chrysostomus wafat pada tanggal 14 September tahun 407. Pada tahun 1204, para Crusaders yang sedang dalam perjalanan menuju Tanah Suci Yerusalem memasuki kota Konstantinopel. Sangat disesalkan, para Crusaders ini membuat huru-hara di Konstantinopel dan membawa pergi dua relikwi Bapa Gereja, yakni Santo Gregorius dan Santo Yohanes Chrysostomus. 800 tahun setelah peristiwa penjarahan Konstantinopel, Paus Yohanes Paulus II secara resmi meminta maaf kepada gereja Ortodoks atas peristiwa memalukan itu. Pada bulan November 2004, Paus mengembalikan relikwi Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Gregorius ke gereja Ortodoks. Relikwi kedua orang suci tersebut dibawa kembali ke Konstantinopel dan disemayamkan di gereja Santo Gregorius, sekarang di Istanbul, Turki. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja,
maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya. Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan begini. Cintaku bukanlah cinta biasa, jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Bukan cinta biasa. Lantas cinta apa dong? Cinta yang luar biasa. Demikian juga dalam firman hari ini, kita akan merenungkan kisah iman yang bukan iman biasa, tetapi iman yang luar biasa dari seorang perwira Romawi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, jika kita bandingkan secara eksposisi antara bacaan hari ini dengan Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13, kisah yang sama, namun kedua kisah ini ada sesuatu yang janggal. Pertama, dalam firman ini, seorang perwira yang sangat mengasihi hambanya yang sakit meminta tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus. Mohon agar Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Kemudian, ketika dalam perjalanan, perwira itu kembali mengutus para sahabatnya untuk datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Sementara dalam versi Injil Matius, perwira ini datang sendiri dan mengatakan hal yang dikatakan oleh para sahabat dalam versi Lukas. Walau berbeda, namun pesannya sama, bahwa iman dari seorang perwira ini bukanlah iman biasa, namun iman yang luar biasa. Gak heran, Yesus pun memuji dan berkata, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sikap iman yang luar biasa dari sang perwira Romawi ditampilkan penginjil Lukas dengan mengutus para tua-tua dan para sahabat kepada Yesus. Dirinya sebagai perwira Romawi atau centurion tidak datang sendiri karena dirinya merasa tidak pantas dan layak untuk menjumpai Yesus. Namun, ketidakdatangannya secara langsung kepada Yesus bukan karena ia sombong dan angkuh, melainkan karena kerendahan hati dari sang perwira yang merasa tidak pantas dan layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Saudara-saudari, dalam setiap perayaan Ekaristi, apa yang dikatakan sang perwira ini kita doakan sebelum menyambut komuni. Pesannya jelas. Meski kita tidak pantas untuk menyambut Tuhan, namun sabdanya, kuasanya, penyertaannya senantiasa kita alami. Apakah kita sungguh merasakannya dalam hidup ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.